Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mahdavi Kianzen, NIM 120450034 dari program studi Sains Data kelas TBB 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program C++ yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester PKS, pengantar komputer software. Pertama, saya memilih bidang mata kuliah matematika dasar dan fisika dasar. Pada bidang matematika dasar, saya memilih materi matriks, di mana bertujuan mempermudah untuk mencari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Oke. Di sini gambaran program C++ dalam sebuah flowchart. Oke. Di sini gambaran flowchart matriks. Yang pertama ada main, dan diawali dengan main, diakhiri dengan n. Ya. Dalamnya ada bloknya berisi. Di sini ada kita deklarasikan menggunakan integer, tipe data integer, bilangan bulat. Kita isi menggunakan array di sini ya. Kemudian integer kita masukkan datanya I sebagai baris, J sebagai kolom, oke, K inisial, R1 row 1 baris 1, C1 kolom 1, R2, C2 dan seterusnya. Nah, di sini saya isi array 4x4, batasnya 4. Oke. Kemudian kita deklarasikan menggunakan integer pilihan. Kemudian kita menggunakan looping for. Oke, kita gunakan looping for agar dapat membuat pilihan. Di sini saya membuat 4 pilihan. Menggunakan looping for, yang pertama bisa ingin untuk mencari penjumlahan matriks, pilihan pertama, pilihan kedua pengurangan matriks, pilihan ketiga perkalian, dan yang terakhir penutup program. Oke. Di sini outputnya yang akan tampil di layar penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, kemudian apa yang ingin saya cari atau pengguna cari, kita bisa inputkan pilihannya antara 1 sampai 4. Kemudian pada pilihan pertama kita menggunakan percabangan if else. If else if. Oke. Pada if yang pertama, pilihan pertama, bila benar, oke, akan keluar output penjumlahan. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah baris, jumlah kolom. Oke, akan muncul di tampil layar elemen matriks. Oke. Nah, di sini menggunakan perulangan for. Oke. Sesuai apa yang diminta user atau pengguna. Kita ingin memasukkan berapa baris atau berapa kolom, nanti dilakukan perulangan sebanyak itu. Kemudian di sini hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut yang telah kita input atau pengguna input. Oke.
Ini untuk penjumlahan, kemudian pengurangan sama seperti penjumlahan. Oke, di sini terakhirnya kita masukkan rumus di output yang paling terakhir, apa namanya, matriks 1 dikurang matriks 2. Oke, pada perkalian pun sama. Bedanya di sini diminta untuk menginput 4 kali. Karena apa? Karena di sini perkalian baris kali kolom, baris kali kolom, dan kolom kali baris. Oke. Di sini hasil perkalian kedua matriks. Di sini menggunakan rumus sum plus M1 IDY kali M2 matriks 2 IDZ. Oke. Bisa kita jalankan demo programnya. Oke, kita inputkan angka 1 untuk mencari penjumlahan matriks. Kita masukkan jumlah baris yang ingin kita inputkan, ini 2. Kemudian masukkan baris ke 1, kolom ke 1 berapa? 3, misalnya 2, 3. Kemudian matriks keduanya, oke, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini langsung muncul pada baris pertama penjumlahannya 4, pada kolom pertama 4, pada kolom kedua baris pertama kolom kedua 3, baris kedua kolom pertama 3, baris kedua kolom kedua 4. Penjumlahan dari yang kita inputkan tadi ini. Tiga ditambah 1, 4. 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Oke. Di sini saya akan menunjukkan program C++ nya. Oke, ini atas nama saya, si pembuat M.Zaki Mahdabikiazen. Oke, di sini saya beri komentar matriks penjumlahan pengurangan perkalian. Oke, pertama-tama kita inputkan include IOStream, yaitu file header atau bagian dari library IOStream. Kemudian using namespace std, ya ini sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi dari awal hingga akhir. Oke, kemudian kita inputkan integer main, yakni sebagai identitas atau kepala program yang berfungsi untuk mengatur arah kompilator sebagai fungsi utamanya. Di sini saya menggunakan input data integer, tipe data integer, yakni salah satu dari tipe data numerik yang dapat menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Oke, di sini saya menggunakan array 4x4 di M1, yakni matriks 1, M2 matriks 2, sum jumlah dari kedua ini, array multi itu multiplication, bahasa Inggrisnya itu perkalian, bahasa Indonesianya perkalian. Oke, integer, kita masukkan tipe data integer, yakni inisial yakni baris, inisial Z, J kolom, K inisial K, R1 baris 1, row 1 atau baris 1, C1 kolom 1, R2 baris 2, C2 kolom 2.
Di sini kita masukkan integer pilihan. Oke, saya buat begini agar estetik saja untuk mempercantik, untuk memudahkan kita dalam membaca program. Oke, di sini saya menggunakan kita untuk keluarannya kita beri menu pilihannya menggunakan petik 2, yakni sebagai tipe data string, menyimpan nilai dalam bentuk teks atau kumpulan dari karakter. Oke, output yang kemudian outputnya integer pilihan 1 sampai 4, yakni 1 penjumlahan matrik, kedua pengurangan, 3 perkalian, dan yang terakhir penutup program. Oke. Di sini saya menggunakan for untuk pilihan dari 1 sampai 4 menggunakan perulangan pilihan, kemudian keluarannya pilihan yang user ingin cari, kemudian sin pilihan. Oke, kita menggunakan percabangan if else if. If di sini pada pilihan pertama percabangan if else, yakni di sini untuk mencari penjumlahan matriks, kemudian keluarannya diminta untuk memasukkan jumlah baris, masukkan jumlah kolom. Oke, nanti keluarannya yang kita inputkan, kemudian akan tampil elemen matriks 1. Kita menggunakan perulangan for, kita inputkan perulangan matriks baris ke I dan kolom ke J sesuai jumlah baris dan kolom yang kita inputkan tadi. Kemudian muncul elemen matriks kedua. Oke, kemudian program akan membaca rumus dari penjumlahan itu sendiri, yakni sum sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Hasil penjumlahan dari kedua matriks adalah sum itu sendiri. Kemudian else if, jika tidak pilihan keduanya apa? Jika kita memilih pilihan 2, kita mencari pengurangan matriks sama seperti penjumlahan, masukkan baris, jumlah baris, kolom, kemudian masukkan data elemen matriks ke 1, kemudian kita masukkan data elemen matriks kedua berupa baris dan kolom, kemudian program akan membaca rumusnya, ini sum matriks 1 dikurang matriks 2, kemudian program akan mengeluarkan atau outputnya hasil dari pengurangan itu sendiri. Oke, else if yang ketiga, pilihan yang ketiga, yakni perkalian matriks. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah baris matriks ke-1, kolom matriks ke-1, kemudian jumlah baris matriks kedua, jumlah kolom matriks kedua. Oke, di sini saya masukkan perulangan while. Kenapa? Karena di sini perkalian itu m kali n kali m. Nah, di sini pada kolom ke-1 harus sama dengan baris kedua. Jika kolom pertama dan baris kedua tidak sama, maka di sini akan tampil outputnya terjadi kesalahan. Diminta untuk mengulangi inputan datanya. Oke,
Sini diminta untuk memasukkan data elemen matriks pertama, kemudian elemen matriks kedua. Oke. Kemudian perkaliannya sama dengan 0. Di sini program membaca perkaliannya, yakni perkalian tambah matriks 1 dikali matriks 2. Di sini akan muncul outputnya berupa hasil perkalian dari kedua matriks. Oke. Kemudian di sini kita tutup program menggunakan rutun 0 dan kita tutup bloknya. Dari kita buka tadi, buka blok mainnya dan kita tutup bloknya menggunakan kura-kura awal. Sini rutun 0 yakni pernyataan pengembalian untuk memberitahukan kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Oke, bisa kita compile and run. Oke, kita inputkan data, kita demo program, kita mencari penjumlahan. Masukkan jumlah baris 2 harus sama ya. Nah, kemudian elemen matriks, karena syarat penjumlahan itu harus sama antara matriks 1 dengan matriks 2, baris dan kolomnya sama. Kita masukkan 2, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Oke. Pada baris pertama, kolom pertama 2. Oke, 2 ditambah 1, 3, 4 tambah 2, 4 tambah 2, 6, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 1, 3. Oke, benar ya. Begitupun pengurangan, kita langsung loncat ke perkalian. Kita temukan barisan 2, 3, 2, 3. Terjadi kesalahan. Mengapa terjadi kesalahan? Karena kolom matriks pertama tidak sama dengan baris kedua. Minta untuk diulangi. Kita masukkan 2, 3, 3, 2. Langsung masukkan data baris ke-1 dan kolom ke-1. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Oke, diperoleh hasil perkalian dari kedua matriks 10, 9, 10, 9. Oke, flowchart yang kedua, saya memilih flowchart kedua di bidang fisika dasar dengan materi gerak lurus beraturan. Oke, ini dibuka dengan main dan ditutup dengan M. Pada bagian pertama kita deklarasikan bilangan real menggunakan array. Kita masukkan nilai 3, kemudian integer pilihan. Oke, menggunakan looping for pilihan 1 sampai 4. Sini pilihan 1 sampai 4 outputnya yang pertama mencari atau menghitung jarak tempuh kendaraan, kedua menghitung kecepatan kendaraan, ketiga menghitung waktu tempuh kendaraan, dan terakhir penutup program. Yang keempat penutup program. Pada pilihan pertama
pada pilihan pertama diminta untuk menginput nilai 1, yakni besar kecepatan dalam bentuk meter per second. Kemudian diminta pada pilihan pertama mencari atau menghitung jarak tempuh kendaraan dengan rumus S sama dengan V kali T. Oke, yang pertama kita diminta, atau pengguna user diminta untuk menginput nilai besar kecepatan yang diketahui dalam bentuk meter per second, dan menginputkan nilai kedua waktu tempuh kendaraan yang diketahui dalam bentuk second. Kemudian program akan membaca rumusnya nilai array 0 sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. Outputnya keluarannya jadi jarak yang telah ditempuh kendaraan sejauh 0 sejauh nilai jarak tersebut dalam bentuk meter. Kemudian pilihan yang kedua menghitung kecepatan kendaraan. Oke, sini diminta user untuk menginputkan nilai jarak tempuh kendaraan yang diketahui, kemudian waktu tempuh yang diketahui, rumusnya masuk sini, kemudian outputnya jadi kecepatan yang telah ditempuh kendaraan sebesar meter per second. Pilihan ketiga menghitung waktu dengan rumus T sama dengan S bagi V, jarak bagi kecepatan. Diminta untuk menginputkan nilai jarak tempuh yang diketahui dalam bentuk meter, besar kecepatan yang diketahui dalam bentuk meter per second. Oke, masukkan rumus sin, kemudian outputnya jadi waktu yang telah ditempuh kendaraan selama second. Oke, kita jalankan demo program. Oke, kita ingin menghitung jarak tempuh kendaraan. Masukkan besar kecepatan kendaraan yang diketahui, kecepatannya 10, kemudian waktunya dalam 5 second. Jadi jarak yang telah ditempuh kendaraan sejauh 50 meter dengan kecepatan 10 meter second dengan waktu tempuhnya 5 second, diperoleh jarak yang telah ditempuh kendaraan sejauh 50 meter. Oke, kedua sama, mencari kecepatan. Oke, diketahui jaraknya 100 meter. Oke, waktu tempuhnya dalam 60 second. Oke, diperoleh 1,06 meter second. Kita mencari waktu. Waktunya jarak yang ditempuh 20 meter, besar kecepatannya 100 meter per second, waktu yang ditempuh 0,2 second. Oke, kita tutup program, exit. Oke, masuk ke program kedua. Program 2, include iStream using namespace std integer main. Oke, di sini menggunakan tipe data float, yakni salah satu tipe data numerik yang menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Oke, layoutnya ini untuk estetik aja. Kemudian kita beri arahan menu pilihan yang ingin user atau pengguna cari, gerak lurus beraturan,
Nah, di sini judulnya, judul program yang saya buat. User diminta untuk memilih antara pilihan 1 sampai 4 yang mana ingin user cari atau pengguna cari. Oke, sini menggunakan perulangan for, perulangan pilihan. Pilihan 1 menggunakan percabangan if else if. Oke, if rumus menghitung jarak. Pada pilihan 1 untuk mencari atau menghitung jarak tempuh kendaraan dengan rumus S sama dengan V kali T, diminta untuk memasukkan besar kecepatan yang diketahui dalam bentuk meter per sekon. Kemudian diminta untuk menginputkan waktu tempuh yang diketahui dalam bentuk second. Kemudian disini masukkan rumusnya, nilai dikali nilai. Ini jarak sama dengan nilai 1 atau kecepatan dikali nilai 2 waktu. Oke, keluarannya atau outputnya jadi jarak yang telah ditempuh kendaraan sejauh dalam bentuk meter. Pada pilihan kedua, if else if, hidupin ya lampunya ya. Pada pilihan kedua, if else if menghitung kecepatan kendaraan. Ini rumusnya V kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu S bagi T. Oke, di sini user atau pengguna diminta untuk menentukan nilai atau jarak yang tempuh yang diketahui dalam bentuk meter, waktu tempuh kendaraan yang diketahui dalam bentuk sekon. Program membaca rumusnya, nilai 1 atau kecepatan sama dengan nilai 0 atau jarak dibagi nilai 2 waktu. Jadi kecepatan telah ditempuh kendaraan sebesar dalam bentuk meter per sekon. Begitupun menghitung waktu tempuh pada pilihan ketiga, diketahui rumusnya, yakni T atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sini pengguna diminta untuk menginputkan jarak tempuh kendaraan yang diketahui, kemudian besar kecepatan yang diketahui dalam bentuk meter per sekon, dan program membaca rumusnya, nilai 2 atau waktu sama dengan nilai 0 jarak dibagi nilai 1 kecepatan. Oke, outputnya jadi waktu yang telah ditempuh kendaraan selama bla 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 dalam bentuk second. Pada pilihan ketiga, exit. Jika terjadi kesalahan penginputan data angka atau data ini, maka di sini else-nya pilihan yang Anda cari terjadi kesalahan, diminta untuk mengulanginya. Kita lakukan demo program, kita jalankan demo program pada C++. Oke, kita ingin mencari atau menghitung jarak tempuh kendaraan. Oke, kecepatan yang kita ketahui 10 meter per sekon, waktu tempuh yang ketahui waktunya selama 100 sekon. Jadi jarak yang telah ditempuh kendaraan sejauh 1000 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan waktu 100 sekon
Jadi jarak tempuh yang kendaraan sejauh 1000 meter. Oke, dua kecepatan. Diketahui jaraknya 10 meter. Waktu tempuh. Waktu tempuhnya 3600. Oke, ini dalam bentuk desimal 0,0027 meter per sekon. Bisa kita ulangi. 10 meter masukkan kecepatan, masukkan jarak tempuh 5 dalam waktu 5 second. Jadi pemakaian tempuh kendaraan sebesar 2 meter per sekon. 3. Kita mencari jarak, kita mencari atau menghitung waktu tempuh kendaraan. Diketahui pada jarak 100 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Waktu yang telah ditempuh 1 second. Oke, kita tutup. Oke, demikianlah dari penjelasan dari saya, MZQ Hargajan NIM 120450134 dari Studi Sains Data kelas 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.